Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tika Sasmita. Sebelumnya kita juga ada kenalan ya, tadi di WA melalui via gambar. Sekarang kita perkenalannya lewat via video suara aja ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran sejarah Indonesia, yang mana pada hari ini kita hanya membahas bab pertama, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Tapi kita hanya membahas satu poin aja, yaitu sebelum mengenal tulisan. Oke, di bab pertama ini yaitu bab menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia terdiri dari 6 poin. Yang pertama itu sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, mengenal manusia purba. Yang keempat, asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kelima, corak hidup masyarakat praaksara. Dan yang terakhir, yang keenam itu perkembangan teknologi. Berhubung Ibu tadi udah bilang ya di awal bahwasannya hari ini kita hanya membahas satu poin saja, yaitu sebelum mengenal tulisan. Oke, sebelum mengenal tulisan ini biasa disebut dengan istilah praaksara. Sebelumnya istilah praaksara ini disebut dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Penggunaan istilah prasejarah ini dianggap kurang tepat sehingga diganti menjadi istilah praaksara. Istilah prasejarah ini terdiri dari dua kata, yang mana pra berarti sebelum dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga kesimpulannya adalah sebelum adanya sejarah. Ya, sedangkan istilah praaksara juga terdiri dari dua kata, pra yang berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Kesimpulannya adalah istilah praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yaitu istilah nirleka. Istilah nirleka ini juga terdiri dari dua kata. Yang pertama, nir berarti itu tanpa dan leka berarti tulisan. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pengertian istilah praaksara, pasti kita penasaran sih, kapan sih istilah praaksara itu dimulai dan kapan sih Bu istilah praaksara itu berakhir? Oke, di slide selanjutnya, kapan zaman praaksara dimulai? Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada. Terus kapan zaman praaksara berakhir? Zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Seperti dengan pengertian yang awal tadi, bahwasanya istilah praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi setelah manusia mengenal tulisan, zaman praaksara telah berakhir. Bagaimana cara mengetahui kehidupan zaman praaksara, Bu? Ya, biasanya para sejarawan atau orang yang meneliti sejarah harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Oke, ilmu arkeologi itu apa, Bu? Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggal fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Sedangkan ilmu geologi berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi. Contoh ini ya, para sejarawan menemukan suatu peninggalan zaman praaksara yang ada di dalam tanah kayak gitu. Setelah mereka gali, kan nampak tuh lapisan tanahnya. Nah, dari lapisan tanah itu mereka bisa lihat pada zaman kapan ini benda ini digunakan, terusnya sudah berapa tahun digunakan, sudah berapa tahun dia berada di sini gitu. Selanjutnya ilmu biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati makhluk hidup. Contoh, para sejarawan juga menemukan suatu kerangka makhluk hidup, contohnya itu seperti dinosaurus. Nah, mereka bisa mengetahui kapan sih kira-kira dinosaurus itu hidup. Nah, jadi dari situ mereka tahu kapan makhluk ini hidup dan zaman kapan mereka ada. Selanjutnya, untuk mengetahui peninggalan zaman purba ada dua cara. Yang pertama, stratigrafi, yaitu mempelajari peninggalan purba berdasarkan letak di dalam lapisan tanah atau sesuai usia lapisan tanah benda yang ditemukan. Ini tadi sama seperti ilmu geologi ya. Yang kedua itu tipologi, yaitu pembelajaran
yaitu mempelajari peninggalan purba dengan mengelompokkan benda-benda purbakala ke dalam kelompok yang sejenis. Oke, arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praksara pertama-tama adalah kesadaran akan asal usul manusia. Jadi kita sadar dari mana sih asal usul kita, terusnya kita bisa belajar banyak dari keberhasilan dan capaian prestasi terbaik dari pendahulu kita. Jadi kita bisa belajar apa saja sih prestasi yang dicapai oleh nenek moyang kita, terusnya bagaimana cara mereka mencapainya. Itu kita bisa belajar dari mereka. Selanjutnya, kita juga belajar dari kegagalan mereka yang telah menimbulkan malapetaka bagi dirinya atau bagi banyak orang. Jadi kita juga belajar dari nenek moyang kita. Kira-kira dulu nenek moyang kita membuat kegagalan apa? Jadi hari ini bisa kita lakukan sesuatu yang mereka lakukan dulu kegagalan, yang kita lakukan kita perbaiki menjadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi introspeksi diri juga ya. Yang terakhir, sebagai inspirasi untuk mengembangkan nalar kehidupan dan sebagai peringatan sesuai pada poin yang kedua dan ketiga tadi ya, sebagai ini ya, banyaknya mempelajari keberhasilan mereka dan sebagai peringatannya itu belajar dari kegagalan mereka. Terusnya selebihnya kecerdasan dan pikiran kritislah yang akan menerangi kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi ibu harap anak-anak ibu juga harus kritis. Kenapa? Orang yang kritis ini adalah orang yang mengkoreksi suatu permasalahan yang ada kayak gitu. Tujuan orang kritis ini adalah yang mengkoreksi kan, agar yang terjadi itu menjadi lebih baik kayak gitu. Tapi ingat, orang yang kritis juga harus ada panduannya. Kritisnya itu harus ada panduannya, bukan asal sebut aja kritisnya ya. Oke, terkait dengan berakhirnya zaman praksara di masing-masing tempat juga berbeda-beda. Contoh, penduduk di Kepulauan Indonesia baru masuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Indonesia itu jauh lebih terlambat jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia. Mereka sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 SM. Terusnya, fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prestasi peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman di Kalimantan Timur. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham apa yang ibu sampaikan. Selanjutnya, ini ada soal kuis. Ibu harap anak-anak ibu mengerjakan soal kuis ini dengan baik dan benar. Catat di buku tulisan kalian, sertakan nama dan kelas kalian, foto, kirim ke WA ibu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.